Iya. Gitu ya, Bapak kan ngeliatnya kok sejarahnya gini-gini. Ya sama aja, di KTP-nya juga umurnya belum masuk, cuman kita adil ya kan, adil gitu ya. Dia di kakak, saya nanya Pak, kalau kakaknya udah masuk bisa nggak dianggap bisa? Kalau KTP banyak faktor ya, jadi bukan kita apa ya? Jadi alat buktinya nggak hanya KTP Pak, kakak juga. Karena KTP dan kakak itu pasangan. Biasanya dia kan kalau salah satu dibikin itu yang duluan aja, yang dibikin itu yang dianggap memang dia sudah cukup umur gitu. Kalau yang pendukungnya, kalau memang zaman dulu saya lihat di tahun 2002 itu ada COVID, terusnya belangkonya apa kurang ya, kayak apa dicetak ya segala macam lah itu ya kemendagri ya, yang nyata itu ya sangat masuk akal ya. Kenapa kok jadi kakak sama KTP nggak sama? Karena mungkin kakaknya apa KTP-nya belangkonya nggak ada segala macam kan gitu ya. Jadi kita lihat kakak aja deh, ternyata kakaknya udah menulis tangan nih dua-duanya Pak. Itu dasarnya. Gitu loh. Pak, jadi, gini deh Pak, biar singkat, saya juga ada acara, Bapak putuskan apapun terserah. Cuma saya mau bilang, saya garis bawahi dengan baik. Ini adalah tindakan inkonstitusional. Sila keempat Pancasila menyatakan musyawarah mufakat. Pergub menyatakan musyawarah mufakat. Itu tidak terjadi. Yang Bapak sampaikan itu mengenai Pak sejarah itu nggak lengkap. Ikhlas kita pakal. Waktu saya ke Balai Kota di Jakarta apa? Kalau itu ada Bapak, saya udah nggak di sini. Saya akan berkata silakan. Musyawarah mufakat yang disampaikan oleh beliau adalah apa? Para ketua calon, mana benar secara undang-undang. Oke Bapak putuskan, saya hormati. Tetapi sesuai dengan hak dan kewajiban dan kita punya sebagai warga negara hal-hal yang bisa kita ambil. Ya nggak apa-apa, monggo silakan dia jadi ketua atau apa, mau apa terserah. Tapi saya hanya mengingatkan ini adalah tindakan inkonstitusional di mana Pergub menyatakan musyawarah mufakat itu terdiri dari kepala keluarga yang ada di sana dan tatap muka, tidak bermain-main dengan WA. Apapun itu bisa diatur kok, beneran dah. Coba dari awal dibikin, nggak akan gini. Gini Pak ya, gini. Terserah Bapak deh, kita juga banyak kegiatan masalahnya. Saya nggak mau bilang ada siapapun Pak ya. Saya anggaplah saya ini wasit ya. Saya lihat pertandingan nih, anggaplah kita anggap pertandingan bola nih, Piala AFF nih, sudah masuk final kan ya. Ya kan kalau masuk final kan berarti udah melalui satu proses lah ya. Yang apapun itu banyak protes-protes dari Sintayong ke siapa gitu kan, tetap ada di konsentrasi kan. Kalau kita tonton kan, misalnya Sri juga akhirnya kos-kosan gitu. Ya kan, nah begitu selesai, yuk yang menang lah yang ini. Itu kan apa? Karena sudah melalui suatu proses, saya ngeliatin prosesnya udah berjalan. Ya Pak ya, gitu ya. Bapak kan tadi bilang sponsor lah segala macam. Oke, kalau memang itu kenapa-napa mungkin udah nggak jadi. Tapi kan ini sudah, yang saya agak miris ini kok gitu, agak aneh kaget gitu ya. Sudah dikumpulkan semua, kalau duduk bareng, ada musyawarah mufakat di situ, tiga-tiganya setuju ya kan, dengan apalah menyampingkan semuanya, karena sudah adil itu wasit, panitia adil. Kenapa nggak adil bilang adil Pak? Kalau dia nggak adil, dia sentimen, dia memilih salah satu, dibuang salah satu Pak. Sudah. Tapi karena tiga-tiganya pengen kontes, pengen tampil, pengen lomba, tarik semua. Itu suatu bentuk keadilan menurut saya. Sudah Pak, Ya. itu makanya di video pertama saya katakan. Berarti kan Itu tidak adil. Memenuhi Ya udahlah, Bapak putuskan. pihak ya. Sudah memenuhi Pak. Gitu. Jadi gini Pak. Jadi pandangan Pak nih Pak, pandangan konstitusional dan inkonstitusional perspektif. Tuh. Ya terserah itu Pak Jonggi dengan pemahaman prinsip dia. Di satu sisi kita juga pemahaman tersendiri, punya pemahaman tersendiri terhadap proses yang berjalan. Saya posisi LMK, saya tidak di dalam panitia, saya independen di situ. Makasih. Salah satu tugas LMK adalah membantu Penyimbang. Tuh. Saya bilang saat ada sesuatu saya ambil sikap, saya coba memberikan pandangan. Sebenarnya kalau kita runut, kalau dari ketiga calon, kalau mau fair, dia udah punya jiwa besar, maka Pak Namo dia bisa mengklaim diri. Kalian nggak lengkap administrasi, saya maju, saya calon tunggal, dia jadi pemenang. Seharusnya logikanya begitu. Tetapi ternyata Pak Namo ini berjiwa besar. Ayo bertanding, sama-sama tes. Siapa yang terpilih itu pemenang. Tiga-tiganya ya udah. Jadi nggak usah pada gimana-gimana lah. Iya. Kalian kan pengen bertanding nih. Ayo bertanding. pemahaman demokrasi musyawarah mufakat itu antara panitia dengan kemudian tiga calon yang bertanding. Yang kemudian warga yang memilih.
Pak, saya rasa saya nggak perlu ada di tempat ini lagi. Saya hanya mau tanya satu pertanyaan. Apakah menurut Bapak Lurah, saya rekam ya? Iya. Apakah menurut Bapak Lurah yang diadakan oleh panitia yang hanya mengundang 3 calon, padahal di situ ada Bapak RT dan bertanya ini ada apa, ketawa-tawa 2 kali masuk, itu adalah sebuah musyawarah mufakat yang diamanatkan oleh Pergub? That's it only. Kalau itu Bapak katakan yes, saya pikir saya nggak perlu ada di sini lagi. Karena yang diamanatkan Pergub, musyawarah dan mufakat bukan itu. Yang dikatakan di Pergub musyawarah mufakat adalah kepala keluarga. Kalau saya jadi ketua panitia, saya akan kumpulkan warga. Saya kasih tahu semua jadi paparan. Waktu panjang loh Pak. Kalau ini nggak mau debat kusir. Jadi Bapak silakan sebutkan saja, silakan. Dan kalau memang tidak ada dasar kesepakatan, ya saya nggak usah mengikuti semua, nggak apa-apa. Tapi sudah saya rekam. Saya hanya mau tahu, apakah Bapak mengatakan itu adalah musyawarah dan mufakat yang digariskan di dalam Pancasila kita dan Undang-Undang Dasar dan sesuai dengan napas Pergub atau tidak? Ya. Kalau Bapak nggak usah jawab juga nggak apa-apa, nanti pancingan. Ya. Bapak kan rekam nih. Ya. Rekam nih, Bapak rekaman saya kemana-mana nih. Enggak, itu tergantung. Ini saya jamin nggak kemana-mana. Bapak biasa kok saya tenang aja. Saya kan bilang, saya udah 4 kali jadi lurah. Enggak tahu Pak, udah ratusan kasus Pak. Saya ketemu. Don't worry Pak. Jadi gini ya, cuman di tahun 2024 ini aja saya agak gimana ya? Dia tuh saya bilang tadi, sampai ada orang 3 kali ikut konsultasi kalah terus. Itu baru nemu saya ceritakan di tahun 2024. Ini menjadi perhatian kita nih, terutama pimpinan saya gitu. Ini kan suatu keheranan yang luar biasa. Sampai biasanya orang kan, maaf ya, RT nggak begitu tepat, apalagi di komplek loh. Karena apa sibuk segala macam gitu. Ini kan aneh. Sampai ada